Shalom, kembali bersama dengan saya dalam pesona firman ya. Malam hari ini ya, saya mau sharing sesuatu yang penting ya. Pasti penting lah, karena firman Tuhan kan pasti penting lah ya. Nggak ada yang nggak penting ya, firman Tuhan pasti penting. Ya, apa kabarnya semua? Baik-baik aja? Kalau bisa komen, bikin tulisan atau kasih tanda emoticon ya, jadi saya tahu kehadiran Anda. Ya, saya tahu kehadiran Anda. Jadi tolong kasih tanda emoticon. Oke, bentar ya, saya atur beberapa hal dulu. Ini kita silent dulu. Ya, saya mau share hari ini. Temanya following Jesus atau ikut Tuhan Yesus ya. Tuhan bilang ikutlah aku. Nah, apa sih maknanya following Jesus itu? Apa sih maknanya? Ikut Yesus itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini kita akan belajar hari ini. Saya coba ya memaparkannya, semoga menjadi berkat buat kita sekalian. Saya juga masih dalam tahapan belajar tentunya. Nggak ada orang yang sempurna di dalam pemahaman dia kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sangat luas sekali ya. Alkitab itu cakupannya luas sekali. Jadi kadang-kadang satu ayat tuh berbicara dalam berbagai banyak dimensi gitu. Jadi makanya kita kalau baca Alkitab bukan cuma sekedar membaca, tapi kita merenungkan firman Tuhan. Seperti kalau kita baca itu seperti makan langsung ditelan tanpa dikunyah. Sementara kalau kita merenungkan firman itu seperti makan lalu kita kunyah. Nah, proses pengunyahan firman Tuhan yang kita baca itu atau kita dengarkan itu namanya merenungkan firman gitu. Kita renungkan firman, kita merenungkan firman Tuhan. Kalau kita renungkan firman Tuhan ya, satu pasal, satu ayat, satu cerita, satu ayat atau satu cerita, wah, Andreas Wahyudi hadir, thank you ya. Chris juga hadir, thank you Chris, Bung Chris Tiadi ya. Jadi proses merenungkan firman itu seperti kita mengunyah firman, dan sari-sarinya itu ya, itu tercerna ya. Sari-sarinya itu tercerna. Dan kadang-kadang satu ayat, satu perikop, satu cerita, satu kisah Alkitab, kalau kita baca berulang-ulang, kita renungkan, ada begitu banyak dimensi yang kita dapatkan sebetulnya, yang mungkin selama ini kalau kita baca sambil lalu aja, lewat begitu aja. Tapi kalau kita renungkan firman, terus menerus kita renungkan ya, kita bawa kerja, kita bawa sambil jalan, kita bawa ya. Johnny James, selamat bergabung, thank you di Facebook ya. Itu kita akan mendapatkan begitu banyak dimensi firman Tuhan yang lain, pemahaman yang lain. Jadi proses perenungan firman itu penting sekali ya, penting sekali. Dan memang kalau kita lakukan ini, kita baca Alkitabnya bukan lagi kita kejar target Kejadian sampai Wahyu selesai, bukan. Kita mungkin akan berhenti di satu pasal atau satu cerita atau bahkan satu ayat, akan berhenti cukup lama di situ. Kita baca dan renungkan di situ, dan sampai akhirnya kita benar-benar mendapatkan yang sarinya gitu ya. Dan itu bisa banyak sekali tuh, bisa banyak dimensi yang memberkati kita, bisa banyak poin yang kita dapatkan dari situ. Jadi kalau memang belum pernah baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu khatam gitu selesai, ya bolehlah baca lah ya. Tapi selanjutnya jangan cuma kejar target, tapi ada proses merenungkan firman. Nah, perenungan itu sangat penting sekali ya. Jadi disitulah proses kita mengunyahnya gitu ya. Nah, hari ini saya mau sharing, judulnya Following Jesus. Saya kasih tema Following Jesus atau ikut Yesus. Seperti apa itu ikut Yesus ya? Oke, tahu nggak perbedaan? Oke, kita mulai ya, siap ya? Oke, tahu nggak perbedaan antara meninggalkan dengan menanggalkan? Ya, meninggalkan dengan menanggalkan. Kita mulai dengan itu ya. Apa perbedaan antara meninggalkan dengan menanggalkan? Nah, meninggalkan adalah pergi dari sesuatu di luar diri. Contohnya adalah meninggalkan rumah, meninggalkan sekolah, meninggalkan pusat perbelanjaan ya. Nah, meninggalkan itu adalah pergi dari sesuatu di luar diri ya. Harta benda yang kita pakai itu kan ada di luar diri ya. Harta benda,
pergaulan yang buruk itu ada di luar. Status sosial, dosa, kebiasaan buruk, ya, kebiasaan buruk yang wajib untuk ditinggalkan. Itu ada sesuatu di luar diri yang kita tinggalkan. Nah, sementara menanggalkan berarti melepaskan sesuatu di dalam diri atau yang menempel di diri. Contohnya gini, menanggalkan pakaian, nggak pernah dibilang meninggalkan pakaian. Kalau meninggalkan pakaian yang kita bawa ketinggalan di terminal atau di kamar mandi sekolah atau kamar mandi kampus atau di hotel ketinggalan, lagi packing ternyata ketinggalan. Tapi kalau menanggalkan itu, menanggalkan jaketnya, menanggalkan jubahnya, artinya tadinya nempel, sekarang udah nggak nempel lagi. Tadi kita kenakan, sekarang sudah tidak kita kenakan lagi. Nah, antara meninggalkan dengan menanggalkan itu punya hubungan yang sangat kuat sekali, ya. Dua-duanya mempunyai kaitan dengan namanya hati. Pak Agustinus selamat bergabung, Ivana Sumolang selamat bergabung, ya. Jadi antara meninggalkan dengan menanggalkan tuh kaitannya kuat. Di mana kaitannya? Di hati. Roh kepemilikan, ya. Roh kepemilikan itu apa namanya kaitannya. Jadi gini, kadang-kadang orang meninggalkan perbuatan dosa tapi belum menanggalkan dosanya. Bisa tuh. Orang meninggalkan dosanya artinya dia tidak lagi berbuat dosa, tetapi dia belum menanggalkan dosanya. Karena menanggalkan tuh berbicara mengenai kaitan di dalam hati, ya. Kaitan di dalam hati. Bisa tuh ternyata. Contoh begini. Ada orang penjudi kelas berat. Tiba-tiba dia tidak berjudi lagi, ya. Kos Alung selamat bergabung, ya, orang wong Cirebon. Nah, ada orang nggak berbuat dosa, contoh penjudi, ya, dia penjudi kelas berat, kemudian dia tidak lagi dia meninggalkan dosa judinya, dia tidak lagi berbuat judi, tidak lagi main judi. Kenapa dia nggak main judi lagi? Bukan karena dia sudah bertobat, mungkin udah stroke, jadi dia nggak bisa lagi pergi ke tempat judi, udah lumpuh sebelah, atau sudah jatuh miskin, ya, udah nggak bisa lagi main judi karena uangnya sudah nggak ada. Ibarat kata, mohon maaf, kalaupun masih ada kolor pun dijual untuk dia bisa main judi, ya. Kalau orang zaman dulu bilangnya sampai dia berhenti judi sampai dia dipantek 4 paku, ya. Lending Lakavin selamat bergabung. Jadi sampai dipantek 4 paku baru dia berhenti judi. Apa maksudnya dipantek 4 paku? Sampai dia meninggal dunia. Itu peti mati kan kotak, ya, ada pakunya di depan 2, di belakang 2 gitu. Maksudnya begitu, dipantek 4 paku gitu, ya. Ada orang yang nggak main judi lagi. Kenapa dia nggak main judi lagi? Karena corona, kasino ditutup. Bayangkan, ya, corona ini juga salah satu hal positif yang dibawa oleh corona adalah tempat judi aja tutup, kasino tuh banyak tutup, gitu, ya. Frankie Ishak, aduh, selamat bergabung nih, orang Kalimantan, orang Berau nih, Kaltara, Kalimantan Utara, ya. Nah, kenapa dia nggak main judi lagi? Bukan karena dia udah bertobat, bukan, karena tempat judinya tutup karena corona. Bayangin, tempat judinya tutup karena corona, gitu. Jadi bukan karena dia berhenti judi, udah bertobat, bukan, gitu. Cuman karena ditutup aja. Bisa, ya? Bisa, saudara-saudara. Jadi, nah, yang penting, yang salah satu bukan cuma meninggalkan, tapi menanggalkan. Artinya gini, kenapa dia nggak main judi lagi? Karena dia sudah bertobat, dia tahu itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa dia nggak berzina lagi? Dia nggak keluyuran naik ke night club, ya kan? Kenapa? Karena dia tahu itu salah. Dia tanggalkan dosanya, akibatnya dia meninggalkan dosanya. Jadi keduanya ini harus Nah, kedua perbedaan ini seperti tadi saya bilang antara meninggalkan dan menanggalkan, ya, ini harus berkolaborasi menjadi berkolaborasi menjadi satu. Kemudian menjadi sebuah tantangan berat bagi setiap orang yang mau menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi berat. Karena kita ikut Yesus, kita bukan cuma meninggalkan kehidupan lama, tapi kita harus menanggalkan kehidupan lama. Nah, dosa, keduniawian, kebiasaan buruk, ya, semua memiliki kaitan dengan hati dan roh kepemilikan. Sehingga bukan cuma harus ditinggalkan, namun juga ditanggalkan. Contohnya yang sederhana adalah istri Lot, ya. Istri Lot, kita bilang istri Lot itu meninggalkan Sodom dan Gomora, tapi belum menanggalkan Sodom dan Gomora, masih ada di hatinya. Makanya dia nengok ke belakang, ya, dia ingat kehidupan lamanya, dia ingat mungkin tetangga-tetangganya, dia ingat tempat penuh kenyamanan di sana, lalu jadi tiang garam, ya. Lalu katanya juga butuh 1 malam buat Tuhan
membuat orang Israel keluar dari Mesir, tapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Itu pun gagal juga ya. Gagal juga karena yang masuk ke tanah perjanjian bukanlah generasi Mesir, tapi generasi padang gurun. Ya, generasi Mesir semua habis habis berhamparan di padang gurun ya, meninggal dunia semua. Bahkan Musa pun nggak masuk. Generasi Mesir yang masuk itu cuman Kaleb dan Yosua dan keluarga mereka tentunya. Cuman 2 keluarga ini, yang lainnya habis berhamparan di padang gurun. Semua generasi Mesir mati di padang gurun, gak ada yang masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Mesir, tapi tidak menanggalkan Mesir dari dalam hati mereka. Nah, 2 ini memang berat sekali, antara meninggalkan dan menanggalkan. Kita bukan cuma harus meninggalkan, tapi kita juga harus menanggalkan. Nanti ada hitungan untung ruginya tuh yang menghalangi kita tuh. Makanya saya selalu katakan gini, kalau orang mau ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dia mau menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi, maka ketika dia melakukannya, musuh terbesar dia bukanlah Lucifer yang tiba-tiba berdiri menghalangi dia sepanjang perjalanan. Bukan itu. Tapi musuh terbesar dia adalah dirinya sendiri. Pertimbangan logisnya sendiri nanti. Biasa untung, bisa cuan banyak. Kalau ikut Tuhan, aduh, nggak boleh curang lagi kan dagangnya kan, jadi cuannya kurang nih gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Karena yang namanya dosa itu pasti enak. Kalau dosa nggak enak, nggak ada yang mau melakukannya, ya kan. Nah, kalau ikut Tuhan harus meninggalkan dan menanggalkan. Meninggalkan berbicara perbuatan yang sudah tidak lagi dilakukan, yang tadinya dilakukan sekarang tidak lagi dilakukan. Menanggalkan itu berbicara mengenai menanggalkan itu berbicara mengenai alasan kenapa dia tidak berbuat dosa itu lagi. Bukan karena nggak ada kesempatan untuk berbuat dosa atau kurang modal untuk berbuat dosa, tetapi karena dia sudah bertobat, dia tahu Tuhan tidak berkenan, makanya dia tinggalkan, dia hidup benar dan hidup kudus gitu ya. Jadi itulah yang antara meninggalkan dan menanggalkan. Untuk ikut Tuhan Yesus dua-duanya harus dilakukan. Ya. Oke, sekarang kita baca. Saya akan bacakan Matius 16 ayat 24 sampai 27. Matius 16 ayat 24 sampai 27, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Nah, ayat yang ke-24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya. Nah, ayat tadi itu terjemahan The Message Bible bilang gini. Ya, The Message Bible bilang gini terjemahannya. Then Jesus went to work on his disciples. Jadi Yesus mulai mengajar murid-muridnya. Anyone who intends to come with me has to let me lead. Setiap orang yang mau ikut aku, ya, harus membiarkan aku memimpin, kata Tuhan. Ini ayat yang sama, terjemahannya berbeda. Jadi ingat ya, kita yang ikut Tuhan, bukan Tuhan yang ikut kita. Kalau Tuhan yang ikut kita, maka kalau kita yang ikut Tuhan, maka Tuhan yang mengatur rutenya lewat mana. Contoh ya, kalau ada orang mau numpang mobil kita, dia tidak boleh ngatur bagaimana lewat mana kita, kecuali kita bertanya, ya nggak macet lewat mana ya. Nah, dia maunya lewat belok kiri, tapi kita mau belok kanan, lalu dia maksa marah-marahin kita. Ya nggak boleh dong, kan mobil saya, kamu kan numpang sama saya. Berarti kalau kamu bilang belok kiri lebih cepat, kalau saya mau belok kanan mau apa? Mobil saya. Kalau nggak suka ya turun aja. Ya kan, turun aja cari mobil lain, nggak boleh ngatur. Nah, masalahnya seringkali adalah gini, kita ikut Tuhan, tetapi kita yang ngatur Tuhan, seolah-olah Tuhan yang ikut kita, gitu ya, seolah Tuhan yang ikut kita. Bapak Surya Hadi Winata, selamat bergabung. Hebat ya Om Hadi nih, satu kehormatan Om Hadi bisa dengerin saya, bisa mampir ke lapak saya, cielah lapak. Jadi anyone who intends to come with me has to let me lead. Seringkali gini loh, kita yang ikut Tuhan, tapi kita berperilaku seolah Tuhan yang ikut kita.
eh, kita ini alatnya Tuhan. Jadi kita dipakai Tuhan, bukan Tuhan kita pakai. Kita tidak memakai Tuhan, Tuhan yang memakai kita. Kalau kita punya martil untuk ketok palu, kita yang pakai martil, bukan martil yang pakai kita. Kita pakai martil untuk keuntungan kita. Martil harus kerja keras, ya kan? Demikian pula dengan ikut Tuhan. Kalau Tuhan pakai kita, berarti kita ini alatnya Tuhan. Kita dipakai untuk keuntungan Tuhan, bukan keuntungan pribadi. Ya, bukan keuntungan pribadi. Maka saya bilang gini, karunia itu komoditas rohani. Sekali lagi, karunia dari Tuhan, karunia roh lah apa segala macam, itu komoditas rohani, bukan komoditas ekonomi. Dengar baik-baik. Karunia dan talenta yang Tuhan beri itu komoditas rohani, bukan komoditas ekonomi. Artinya, nomor satu, motivasi bukan keuntungan. Karena itu bukan komoditas ekonomi, tapi komoditas rohani. Kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah gini ya, kalau orang pakai jasa kita nih, kita seorang akuntan atau seorang tukang kayu lah atau montir lah ya gini. Orang pakai jasa kita nih, atau kita pakai jasa orang nih. Kita pakai, misalkan mobil kita rusak lah, kita mau ada beberapa servis yang harus dilakukan lah. Ganti oli contohnya, mobil kita ganti oli. Kita ke mekanik, cari mekanik. Nah, kenapa kita pakai mekanik? Sederhana, ada dua. Karena kita tidak bisa melakukannya, atau kedua kita tidak sempat melakukannya. Makanya kita pakai jasa orang lain. Kenapa kita pakai jasa orang lain? Pertama, ya, selamat bergabung Mada sama Budi. Pertama, karena kita tidak bisa melakukannya, atau kita bisa melakukannya tapi kita tidak punya waktu untuk melakukannya. Lalu kita pakai jasa orang lain. Tapi Tuhan, Dia mampu melakukannya, Dia punya waktu untuk melakukannya. Lalu kenapa Dia pakai jasa kita? Dia pakai jasa kita semata-mata Dia untuk menolong kita, mengangkat kita dari hamba menjadi kawan sekerja. Semata-mata Dia mengangkat kita jadi orang yang berguna bagi orang lain, bagi diri Tuhan, dan bagi diri kita sendiri. Jadi orang yang berguna. Ya artinya gini, kalau kita dipakai Tuhan jangan sombong gitu maksudnya. Ya kan, jangan sombong. Kita harus bangga sama Tuhan, senang sama Tuhan. Nah, makanya kita harus biarkan Tuhan memimpin. Seringkali bukan Tuhan pakai kita pakai Tuhan. Kita pakai Tuhan untuk keuntungan pribadi gitu, cari kekayaan lah, manipulasi jemaat lah, manipulasi orang lah untuk kita kaya. Padahal nggak begitu. Biarkan Tuhan memakai kita. So, anyone who intends to come with me has to let me lead. Setiap orang yang mau ikut aku, kata Tuhan, harus membiarkan aku memimpin. Harus membiarkan aku memimpin, membiarkan Tuhan yang memimpin. Ini artinya gini loh, kalau Tuhan maunya belok kiri, lalu kita bilang kanan lebih bagus, kita harus belok kiri, jangan belok kanan. Kalau Tuhan bilang aku gak suka dengan perempuan itu, jangan nekat kawinin dia, karena Tuhan gak suka. Meskipun mungkin dia cantik, demikian pula yang laki-laki gitu, ya kan? Aku mau kamu jadi hamba, aku gak mau Tuhan, aku mau jadi orang kaya. Gak bisa gitu. Lagi pula begini ya, dengar ya, kemaksimalan kita, kalau Tuhan gini, kalau Tuhan suruh kita ke padang gurun asin, ya, pergilah ke padang gurun asin. Maka padang gurun asin akan menjadi kebun sayur-sayuran buat kita. Tapi kalau Tuhan suruh kita ke padang gurun asin, lalu kita pergi ke kebun sayuran, percayalah, kebun sayuran itu akan menjadi seperti padang gurun asin buat kita. Kenapa? Karena kemaksimalan kita, berkat kita, urapan kita, pewahyuan kita adanya di mana? Di panggilan Tuhan. Ya, di panggilan Tuhan. Abraham sempat bergabung, Ibu Tias sempat bergabung. Ya. Jadi kemaksimalan kita ada di mana? Di panggilan Tuhan. Berkat kita ada di mana? Ada di panggilannya. Urapan kita ada di mana? Ada di panggilannya. Pewahyuan kita ada di mana? Ada di panggilannya. Makanya kalau Tuhan panggil kita ke ujung samudra, pergi ke ujung samudra, jangan naik ke atas gunung, mungkin walaupun lebih adem. Karena berkat kita bukan di atas gunung, tapi di ujung samudra, tempat di mana Tuhan panggil kita gitu. Ya, tempat Tuhan panggil kita. Makanya hidup kita harus kita sesuaikan dengan panggilan. Bukan panggilan yang dimodifikasi sesuai dengan hidup kita, bukan. Hidup kita yang disesuaikan dengan panggilan kita. Kalau Anda dipanggil jadi dokter, yakin dipanggil jadi dokter, maka jangan sekolah teknik, sekolah dokter. Jangan banyak baca buku-buku Kopingho atau buku-buku tentang teknik, baca buku-buku tentang kedokteran. Kalau ikut seminar yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, kalau saya dipanggil hamba Tuhan, maka saya sekolah teologi ya. Saya baca-baca buku-buku rohani, saya merenungkan firman sesuai dengan panggilan. Nah, ini
kita harus, itu namanya kita mentaati Tuhan gitu. Kita sesuaikan hidup kita dengan panggilannya ada, kita sesuaikan hidup kita dengan panggilan ini. Itu akan sangat mempengaruhi sekali kemana kita sekolah, jurusan apa yang kita ambil, tinggal di mana, siapa teman-teman kita, siapa apa buku yang kita baca, dengan siapa kita menikah, ya, kemana kita pergi, itu akan mempengaruhi sekali sesuai dengan panggilan kita, begitu ya. Jadi Tuhan bilang, anyone who intends to come with me has to let me lead. Kemudian dilanjutkan lagi, you're not in the driver's seat, I am, dia bilang gitu ya. You're not in the driver's seat, I am. Tuhan bilang, kamu kan bukan supirnya, saya supirnya, kata Tuhan gitu. Nah, saya kan bisa bawa mobil lah ya. Paling sebel tuh kalau bawa mobil itu ya, kalau kita lagi nyetir, lalu penumpang kita yang nebeng sama kita itu ngatur, belok kiri dong, belok kanan dong, aduh pelan dong, jangan kebut-kebut dong, aduh diatur gitu. Saya bilang nih, kalau harusnya nggak nabrak jadi nabrak gara-gara lo nih gitu, ya kan. So jadi kalau kamu mau nyetir, ya nyetir silakan, nggak apa-apa, kamu yang setir mobil, saya yang jadi penumpang. Nah, Tuhan bilang gini, kalau kamu mau ikut aku, barang siapa ikut aku dia harus memikul salibnya kan. Nah, dan dalam terjemahan The Message berkata, kalau siapapun yang mau ikut aku, dia harus membiarkan aku memimpin. Kenapa? Karena kamu bukan supirnya, akulah supirnya, aku yang lagi nyetir nih. Jadi aku yang tahu mau lewat mana, belok kiri belok kanan, ada lubang apa enggak, kapan harus kebut, kapan harus pelan, kapan harus ngejar waktu, kapan harus santai gitu. Jadi jangan ngatur-ngatur Tuhan lah ya. Nah, dilanjutkan, don't run for suffering, ya, don't run for suffering, embrace it, follow me and I'll show you how. Tuhan bilang lagi di The Message ini, jangan lari dari penderitaan, rangkul itu penderitaan yang memang dikehendaki Tuhan. Ya, ikut aku dan aku akan tunjukkan padamu bagaimana caranya. Jadi kadang-kadang ya gini, ikut Tuhan itu kan gak selalu enak ya. Ada menderitanya loh. Ada menderitanya, jangan salah loh ya. Jadi justru dalam penderitaan itulah Tuhan melatih kita dari seorang domba menjadi singa, dari rakyat jelata menjadi prajurit, dari prajurit biasa sampai menjadi prajurit khusus, Kopassusnya Tuhan. Itu melalui apa? Jalan penderitaan. Saya banyak belajar tentang kehidupan, tentang Tuhan, tentang makna kekristenan di dalam penderitaan. Banyak belajar. Saya nggak suka. I don't like it. My flesh don't like it. My flesh hates it. Tapi itu benar. Kita paling banyak belajar tentang Tuhan dan tentang kehidupan melalui penderitaan. We learn most about God and life through pain and suffering. I don't like it, I hate it, but it is true. We learn the most about God and life through pain and suffering. Karena Tuhan bawa kita ke situ. Tuhan bilang jangan lari, karena ujiannya nanti tantangan. Ujian kesetiaan itu tantangan. Jadi gini loh, kesetiaan bukanlah kesetiaan jika tidak dibarengi oleh pilihan untuk tidak setia, ya kan? Cinta sejati bukanlah cinta sejati jika tidak dibarengi oleh pilihan untuk tidak mencintai. Jadi harus ada godaan. Nah, orang yang setia itu ketika digodaan dia menang. Nah, godaan buat kita tuh biasanya penderitaan, ya, penderitaan. Jadi tetap setia, ya, tetap setia kepada Tuhan, ya. Ikut Tuhan tuh nggak gampang memang. Nggak harus senang terus, tapi justru melalui penderitaanlah Tuhan melatih kita. Nah, orang-orang yang paling bijaksana di dunia ini, orang-orang yang paling paham makna kehidupan adalah orang-orang yang paling banyak menderita, tapi sekaligus orang-orang yang tetap menang di tengah-tengah penderitaan. Betul, di tengah-tengah penderitaan dia tetap menang, karena dari penderitaanlah kita belajar tentang hidup. Dari rasa hauslah kita belajar penghargaan terhadap air. Dari sakitlah kita belajar betapa berharganya yang namanya kehidupan. Dari laparlah kita belajar arti penting sebuah makanan, sepiring makanan, semangkuk sop, menghargai uang di tengah-tengah ketika kita lagi bokeh. Menghargai yang namanya persahabatan waktu semua orang meninggalkan kita dan ada orang yang enggak tetap stay sama kita. Menghargai, tahu arti pentingnya support di tengah-tengah orang-orang yang mendakwa kita, tapi ada satu orang atau dua orang yang tetap support kita apa adanya. Di situ kita tahu penghargaannya. Di tengah-tengah penderitaan kita bisa
menghargai yang namanya kenyamanan itu sebetulnya. Di situ kita tahu bagaimana manusia itu bisa berubah 180 derajat ketika posisi kita berubah dari di atas sampai di bawah, ketika tabungan kita dari melimpah sampai penuh kekurangan. Disitulah kita melihat manusia, karena katanya waktu kita banyak duit semua orang tahu kita, tapi waktu kita bokeh kita tahu siapa teman kita, gitu ya. Nah, jadi ikut Tuhan tuh gak gampang, saudara-saudara ya. Gak gampangnya bukan karena setan menghalangi, bukan, tapi kita merubah diri kita. Jadi pertobatan tuh bukan cuma waktu kita terima Tuhan Yesus, tapi pertobatan berikutnya adalah sebuah perjalanan. Waktu kita ikut Tuhan, Tuhan akan bawa kita menemukan diri sendiri ntar. Oh, kamu orangnya pelit, nanti akan Tuhan buka tuh, oh orangnya pelit, oh orangnya masih suka larak-lirik perempuan, oh orangnya masih suka begini, begitu Tuhan bawa tuh. Lalu pertobatan berikutnya adalah pertobatan menanggalkan, ya, menanggalkan hal-hal yang kurang berkenan itu, mengenakan manusia baru yang tadinya pelit nggak pelit lagi sekarang, ya kan? Yang tadinya hidupnya nggak bener sekarang jadi benar. Itu menanggalkan. Nah, waktu menanggalkan itu tuh kan nggak gampang, karena tentunya ada kenikmatan-kenikmatan, ada keuntungan-keuntungan dari dosa yang kita lakukan. Saya rasa orang tidak akan pernah bisa meninggalkan dosa sampai mereka benar-benar menyadari bahwa sumber kepuasan mereka hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memuaskan mereka. Bukan dosa, bukan uang, bukan seks, bukan narkoba, bukan judi, bukan hobi yang bisa memuaskan mereka. Bukan uang, tapi Tuhan. Sampai mereka yakin dan tahu, memahami ini, saat itulah mereka benar-benar bisa meninggalkan dosa. Karena dosa itu memberikan kepuasan, tapi bukan kepuasan sejati. Karena sebentar puas, sebentar lagi hilang, lalu kita kejar terus kepuasan itu. Tapi waktu kita menjadikan Tuhan kepuasan kita, menjadikan Tuhan kecukupan kita, maka kita seperti berenang di sebuah lautan yang tanpa ada ujungnya. Kita tahu benar-benar bahwa memang benar Tuhanlah yang memuaskan kita. Begitu teman-teman sekalian ya. Nah, kata sangkal diri di ayat ini dari bahasa Yunani-nya aparneomai. Artinya gini, to deny, menyangkal memang ya, atau to affirm that one has no acquaintance or connection with someone. Ya, sangkal diri itu gini, adalah sebuah afirmasi bahwa seseorang itu nggak punya ikatan dengan yang lain gitu. Jadi kita tuh nggak punya ikatan, sangkal diri itu kita nggak punya ikatan sama yang lain, nggak punya. Makanya Tuhan bilang gini loh, barang secara ekstrim dia bilang, kalau mau ikut aku ya dia harus membenci saudaranya. Kalau dia nggak membenci bapak ibunya, dia nggak bisa ikut aku. Kata membenci di sini tentunya kita harus artikan bukanlah membenci sampai muak seperti kita benci sama musuh kita, bukan. Tetapi artinya bicara tentang keberhargaan. Bahwa ikut Tuhan itu Tuhannya harus lebih berharga daripada yang lain gitu. Karena kita pasti akan misalkan gini ya, kita pergi meninggalkan rumah, lalu kita ingat cincin berlian kita ada di meja, kita lupa ambil. Lalu ada uang 1 juta ada di meja yang lain, kita belum ambil. Lalu kita buru-buru pulang ke rumah, yang nomor 1 di pikiran yang mana? Uang 1 juta atau cincin berlian? Yang pertama kita tengok uang 1 juta atau cincin berlian? Pasti cincin berlian, karena itu yang paling berharga. Kita cenderung akan melindungi, menjaga, dan menghargai lebih sesuatu yang lebih berharga. Nah, sampai kita menjadikan Tuhan itu berharga, ya nggak bisa kita ikut dia. Jadi kita harus menyatakan diri nggak punya ikatan sama dosa, nggak punya ikatan sama dunia, nggak punya ikatan sama hal-hal yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan ya. Nah, persahabatan, teman, status sosial, hobi, harta itu memiliki ikatan di batin. Dia punya ikatan di sini, ya. Dan semua itu harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan dan ditanggalkan. Status sosial, waduh, Om Living, apa kabarnya? Ini luar biasa ini, Bapak Gembala dari Timor Leste. Sudah lama kita tidak bercakap-cakap, Om Living. Semua sehat-sehat ya di sana ya. Waduh, luar biasa. Saya kangen sekali loh sama Om Living loh. Ya, Tuhan memberkati Om ya. Erwin, ini adik saya, adik ketemu besar, luar biasa nih Erwin. Ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Nah,
eh, untuk meninggalkan dan menanggalkan, kita harus menyangkal diri. Kenapa? Karena setiap hal yang menghalangi kita untuk bisa mengikut Tuhan dengan maksimal itu punya hitung-hitungannya sendiri gitu. Jadi kita harus tinggalkan. Berat karena kita berpikir itu menguntungkan kita gitu. Makanya kita harus menjadikan Tuhan yang paling berharga. Tidak boleh ada yang bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Apakah itu sifatnya kebendaan yang memuaskan jiwa seperti hobi, apalagi manusia, nggak boleh. Kalau hitung-hitungan untung, kita harus pilih Tuhan. Karena semua hidup kita akan kita tinggalkan, semua hidup kita yang fana akan kita tinggalkan dan menuju kepada kekekalan. Dan penguasa kekekalan itu Tuhan. Makanya sebenarnya orang cerdik itu memilih Tuhan pasti, karena itu lebih untung, lebih cuan gitu ya, lebih untung. Benar loh, ini lebih untung betul. Karena Tuhan yang memegang kekekalan. Nggak ada orang mati bawa harta, nggak ada. Paling bawa sampai ke kuburan, tapi dia udah nggak ngerasa lagi. Yang untung siapa? Ya pencuri kuburan, ya, yang suka ngebongkar kuburan itu lebih untung, dia keambilin hartanya gitu. Makanya nggak boleh ada yang lebih berharga daripada Tuhan. Nah, untuk menjadikan dia itu berharga, kan godaannya banyak. Daging kita, hobi kita, kesukaan kita nih godaannya. Makanya Tuhan bilang sangkal diri, pikul salib, deny yourself, atau dalam bahasa Yunani aparneomai, kamu nggak boleh ada ikatan dengan apapun juga, yaitu hanya dengan Tuhan ya. Nah, sehingga apa yang kita dapatkan itu lebih berharga dari apa yang kita tinggalkan sebetulnya gitu ya. Jadi ikut Tuhan tuh apa yang kita tinggalkan karena Tuhan lebih berharga dari apa yang kita dapatkan karena ikut Tuhan lebih berharga dari apa yang kita tinggalkan. Mungkin karena ikut Tuhan kita akan kehilangan beberapa orang teman, beberapa orang sahabat, atau beberapa anggota keluarga, tapi pasti kita akan mendapatkan keluarga yang lain. Ya, Tuhan akan mengganti. Tuhan, kata murid-murid kami udah meninggalkan keluarga kami, apa yang kami dapatkan? Waduh, dalam kehidupan ini kamu akan mendapatkan 100 kali lipat gantinya. Saudara-saudara ya. Jadi kita boleh karena ikut Tuhan kita mungkin akan kehilangan beberapa teman tadi yang suka nongkrong, sekarang kita nggak suka nongkrong ya, mungkin dia marah sama kita ya, karena pergaulan kita juga udah berubah sekarang. Kita akan kehilangan beberapa teman mungkin. Ada orang-orang yang ikut Tuhan lalu kehilangan keluarganya, ada juga. Tapi percayalah, kita juga akan mendapatkan keluarga yang lain yang Tuhan kasih ya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Filipi 3 ayat 7 berkata gini. Sebagai Rasul Paulus bilang gini di Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, yang dulu kuanggap rugi, keuntungan sekarang kuanggap rugi. Sampah, bahasa Yunani itu sampah. Aku anggap sebagai sampah. Yang dulunya untung, sekarang aku anggap sampah. Bagaimana orang bisa bilang seperti itu ya? Coba pikir-pikir deh. Itu gak gampang loh. Yang dulunya keuntungan sekarang dianggap rugi. Kecuali ini nih, pikirannya udah berubah ya. Di 1 Korintus 2 ya, ayat 16 sampai ya, 1 Korintus 2 ayat 16 bilang begini. Sebab tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Orang gak mungkin bisa menganggap yang dulunya untung, cuan gede itu keuntungan, bisa keluar-keluaran malam pulang pagi itu keuntungan, lalu bilang itu rugi gitu. Karena pengenalan akan Kristus itu rugi. Gak mungkin orang bisa berpikir gitu kecuali ininya berubah. Orang harus mengenakan pikiran Kristus. Artinya gini loh, mengenakan pikiran Kristus itu seperti apa sih gitu ya. Kadang-kadang saya tuh gak ngerti dengan beberapa orang yang melakukan sesuatu gitu. Kok bisa ya lu seperti itu ya gitu. Ada orang-orang yang meninggalkan kenyamanan hidupnya lalu melayani orang-orang yang kurang mampu gitu. Kok bisa ya begitu ya? Kok bisa ya? Sampai kita menyelami pikiran dia, menyelami perasaannya, hatinya, sentuhan-sentuhan situasi dan keadaan yang merubah hatinya ya, sampai dia melakukan misalkan meninggalkan kenyamanan untuk melayani kaum papa misalkan. Sampai kita memahami itu, sampai akhirnya kita paham, oh iya ya, dia melakukan itu karena seperti ini gitu. Nah, Paulus katakan kita ini memiliki pikiran Kristus. Artinya adalah kita memahami
kenapa Tuhan meminta kita melakukan demikian. Kita paham kenapa kita harus pikul salib sangkal diri. Kita paham betul kenapa Tuhan meminta kita untuk lebih memilih ikut Dia daripada kenyamanan. Kita memilih menderita daripada nyaman, memilih nggak naik jabatan nggak apa-apa daripada asal aku ikut Tuhan Yesus. Nggak naik gaji nggak apa-apa, yang penting aku hidup dalam kebenaran. Nggak kaya juga nggak apa-apa, yang penting aku hidup dalam kebenaran, ya. Hidup dalam kebenaran. Nah, orang yang demikian terus memiliki pikiran Kristus. Dia paham, oh itu begitu ya, oh gitu, saya ngerti ya. Makanya sekarang saya mau bertindak. Ya, saya mau bertindak karena saya sekarang sudah memiliki pikiran Kristus di sini. Akibatnya adalah paradigmanya berubah. Ketika paradigma berubah, maka actionnya akan berubah. Gitu, saudara-saudara. Ya, itu kan perubahan, karena pertobatan itu kan perubahan pola pikir. Salah satu makna perubahan itu adalah pertobatan itu adalah metanoia, perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir ini adalah perubahan bobot berpikir, cara berpikir, ya. Perubahan cara berpikir yang dulunya nggak punya pikiran Kristus, sekarang mengenakan pikiran Kristus, gitu ya. Nah, sebenarnya waktu kita ikut Tuhan dan kita tidak memilih dunia, kita mungkin akan kehilangan harta, kita mungkin akan kehilangan nyawa bahkan, tapi sebenarnya kita mendapatkan kehidupan. Nah, itu yang Kristus tawarkan, kehidupan. Kenapa Tuhan menawarkan kehidupan? Karena manusia telah kehilangan, karena gini, kehidupan adalah satu hal yang paling berharga di dunia ini. Kehidupan itu sesuatu yang paling berharga, dan manusia sudah kehilangan kehidupan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Anda punya jam Patek Philippe, ya, Anda punya jam Patek Philippe lalu hilang jamnya hilang, kira-kira kalau diganti sama jam-jam 200.000 mau nggak ya? Enggak ya. Kalau yang hilang jam Patek Philippe harganya nggak mahal, sekitar 3-4 miliar. Tentunya pengennya diganti jam Patek Philippe juga dong, ya kan? Nah, manusia kan kehilangan kehidupan ketika dia berbuat dosa. Sebab semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka yang datang adalah apa? Kematian. Nah, karena manusia sudah kehilangan kematian, maka ketika dia percaya Tuhan Yesus memberikan gantinya adalah kehidupan. Kenapa? Karena kehidupan yang paling berharga, dan manusia sudah kehilangan itu. Itu apa? Kehidupan. Makanya Tuhan bilang berikan kehidupan. Nah, kehidupan itu adanya cuma di Tuhan. Karena cuma Tuhan yang hidup. Dia adalah penopang segala kehidupan. Yang bernafas Tuhan itu penopang. Jadi waktu kita koneksi dengan Tuhan, kehidupan dia mengalir dalam diri kita. Nah, untuk bisa terkoneksi terus dengan Tuhan, tentunya kita harus menanggalkan yang tidak berkenan, gitu ya. Yang tidak berkenan. Makanya yang kita kejar adalah kehidupan di dalam Tuhan, bukan cuma harta duniawi. Saya tidak bilang harta duniawi tidak penting. Karena mau makan perlu duit, bayar kuliah anak perlu duit, bayar listrik perlu duit, semuanya perlu duit. Kata orang Manado, doi, perlu doi ya. Kalau gini kan Korea kan sarang hei cinta kan, tapi kalau diulang berkali-kali seperti ini minta duit namanya ya. Nah, jadi Tuhan berikan kehidupan itu, karena itu yang paling berharga. Yang kita incar adalah kehidupan di dalam Tuhan, karena kehidupan itulah yang mampu mengalahkan maut. Musuh terbesar manusia itu adalah apa? Maut. Ya, musuh terbesar adalah apa? Maut, gitu ya. Jadi bukan cuma kematiannya, tetapi proses menuju kematiannya. Dari yang gak ubanan jadi ubanan, yang tadinya kencang keriput, yang tadinya nggak penyakitan sekarang mulai penyakitan karena onderdil tubuhnya udah mulai kendor. Itu musuh terbesar manusia, sampai akhirnya kematian sesungguhnya adalah keterhilangan. Nah, untuk bisa tidak terhilang ini kita perlu kehidupan. Nah, itu yang kita kejar, gitu. Itu yang kita kejar, karena nggak ada uang bisa beli. Kalau dibandingkan dengan kehidupan yang Tuhan kasih, nggak ada uang di dunia ini cukup berharga untuk bisa disandingkan dengan kehidupan itu. Nggak ada, nggak bisa head to head tuh ya. Oke, kemudian Matius 16:25 bilang gini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, ini barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Nah, semua kenikmatan duniawi akan sirna dan tidak akan membawa kita kemana-mana, bahkan membuat kita kehilangan yang paling berharga, yakni apa itu? Kehidupan. Saya mulai belajar hidup sehat lah ya.
mulai belajar hidup sehat. Ketika saya usia 40, tiba-tiba semua penyakit datang menghampiri saya, terutama kolesterol, menghampiri hidup saya. Di situ sebenarnya saya mulai berpikir, kan Alkitab bilang umur kita 80 tahun ya. Tapi itu bukan beneran umur 80 tahun, karena ada yang umur sampai 90 tahun juga ada ya. Cuma maksudnya kurang lebihnya lah kita berpikir buat patokan kita lah, nih bodoh-bodohnya buat patokan kita aja gitu. Buat 40 tahun, saya mulai pikir gini, kita menikmati dunia pun akan berkurang. Nggak seperti waktu masih muda. Contoh gini lah, saya pernah ajak mama saya ke Singapura. Mama saya itu tukang jalan, beneran dia tukang jalan. Di Singapura kan banyak jalan kaki kan. Ini untuk pertama kalinya beliau naik pesawat, dan untuk pertama kalinya juga beliau ke luar negeri. Saya ajak dia ke Singapura, ajak jalan sampai akhirnya mama saya nggak tahan jalan. Dia duduk di lantai, ngedeprok lah bahasa Betawinya, ngedeprok di lantai. Itu saya ingat banget di Bugis Junction. Kami lagi mau beli di apotek, mau beli obat-obatan ya, obat-obatan. Mama saya ngedeprok di situ karena udah kecapean. Ya, saya pikir-pikir, oh iya ya, semakin lama cara kita menikmati dunia akan semakin berkurang. Kita menikmati makanan pun tentunya akan semakin dijaga gitu. Karena semakin berkurang tuh kemampuan kita untuk menikmati dunia pun, yang positif pun akan berkurang gitu. Jalan-jalan udah gak sekuat waktu masih muda, makan udah gak bisa seenaknya ketika masih muda. Sekarang gampang masuk angin, kemana-mana harus pakai jaket karena gampang masuk angin segala macam ya. Tidur sekarang udah harus pakai kaos kaki, bukan cuma selimut, harus pakai kaos kaki karena kedinginan dan lain sebagainya. Terus saya belum pikir gini, cara kita menikmati dunia pun akan semakin berkurang. Saya mau ambil komitmen, mau kejar Tuhan dengan sungguh-sungguh di sisa hidup saya ini gitu ya. Nah, ketika kita memilih dunia, selain dunianya semakin lama akan semakin sulit kita nikmati, juga itu akan sirna nantinya. Ingat di Lukas 12 ayat 16 itu cerita tentang orang kaya yang bodoh. Dikatakan orang kaya yang bodoh. Sebenarnya nggak ada orang kaya yang bodoh, nggak ada ya. Kalau dia bodoh dia nggak mungkin kaya, kecuali dapat warisan ya. Jadi orang kaya yang kerja bisnis itu karena dia pintar. Tapi Tuhan bilang dia bodoh. Kenapa dia bodoh? Karena dia mendapatkan harta dunia tapi dia kehilangan nyawanya. Dia bilang panennya melimpah. Dia bahkan sampai lumbung-lumbungnya udah nggak kuat lagi. Lalu dia bilang sama jiwanya gini, wahai jiwaku, apa yang harus kita lakukan ya? Tenang aja lah, udahlah. Ada banyak bagimu makanan nih. Kalau sekarang gini loh, ini mau ngapain lagi hidup ini ya? Udah santai-santai aja lah. Deposito melimpah ruah, aset ada banyak gitu. Jadi mau PSBB di lockdown 50 tahun pun gue bisa makan dengan enak kok, duitnya masih banyak gitu. Ya, tapi nggak punya Tuhan. Sampai Tuhan berkata, hei orang kaya yang bodoh, kalau malam ini lu diambil nyawanya, buat siapa tuh harta gitu. Bener juga ya. Kan dia senang di dunia lalu menderita di kehidupan yang akan datang. Ngapain kan? Mendingan dia senang di dunia tapi dia senang juga di kehidupan yang akan datang, kan begitu kan? Nah, jangan kita mengumpulkan harta tapi kita kehilangan hidupnya gitu. Ya, jangan kehilangan keluarga demi karir. Ada orang, saya kan bisnis demi keluarga nih gitu. Tapi sambil dia berbisnis, dia akhirnya karena sibuk dia kehilangan keluarga. Ya nggak boleh juga sih gitu ya. Jangan kehilangan kehidupan demi apapun juga. Waktu itu saya pernah baca satu buku judulnya Revealed. Buku itu bercerita tentang penelitian yang dilakukan oleh sebuah gereja besar di Amerika. Sebuah gereja besar di Amerika, dia bikin penelitian. Dan juga beberapa gereja besar lainnya yang kurang lebih senada dengan gereja inilah. Hasilnya adalah begini hasilnya. Ternyata orang yang sibuk pelayanan itu pertumbuhan rohaninya tidak signifikan dibandingkan dengan orang yang tidak melayani. Jadi rupanya pertumbuhan kerohanian tidak berbanding lurus dengan sibuknya pelayanan loh. Ngeri ya, itu seperti tikus bodoh yang mati kelaparan di tengah-tengah gudang keju gitu. Banyak makanan tapi dia mati kelaparan gitu. Sayang sekali sebetulnya ya. Tapi ya itulah yang terjadi gitu. Sayang sekali tapi itulah yang terjadi gitu. Nah itu terjadi juga pada pelayan-pelayan Tuhan gitu ya. Saya suatu hari ya, saya mengeluh lah sama Tuhan. Aduh Tuhan, pelayanan tuh kok berat banget ya gitu ya. Pelayanan kok berat banget. Saya ngeluh itu karena jadi gembala tuh nggak enak. Saya kan gembala ya. Jadi gembala tuh nggak enak, banyak tekanannya. Enakan tuh jadi pengkhotbah keliling, cuman khotbah selesai gitu. Kalau jadi pelayanan, jadi gembala tuh berat.
Kemudian Tuhan tuh tegur saya loh. Dia bilang gini, lu kamu tahu nggak kenapa kamu berat melayani? Karena kamu itu melayani pakai kekuatan sendiri, makanya jadi berat. Terus saya sadar ya, terus Tuhan boleh bilang gini loh, kamu itu sedang mengalami yang namanya apa tuh, inflasi besar pasak daripada tiang gitu, mengalami itu gitu, degradasi mengalami inflasi ya. Karena gini, kekuatan rohani yang saya dapatkan melalui saat teduh, perenungan firman, kalah kuat dibandingkan dengan beban pelayanan. Gitu, ya, dibandingkan beban pelayanan. Harusnya gini, saat teduhnya, perenungannya, kekuatan rohaninya lebih kuat daripada tantangan hidupnya. Harusnya begitu tuh. Ya kan? Seimbang pun jangan, kalau bisa ini lebih besar di kekuatan rohani ini gitu. Nah, saya itu sedang mengalami itu gitu. Lalu saya bertobat di situ. Bertobat saya baru sadar, oh iya ternyata begitu ya. Jadi hati-hati juga buat pelayan-pelayan Tuhan. Kesibukan pelayanan belum tidak berbanding lurus dengan kerohanian, beda sekali gitu. Bukan berarti Anda pelayanan lalu tiba-tiba secara otomatis kerohanian naik, oh enggak. Itu dua hal yang berbeda. Hati-hati ya. Jangan jadi tikus mati kelaparan di tengah gudang yang penuh dengan keju gitu. Itu bodoh sekali. Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan yang kering dan akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan dengan segala kekecewaan. Makanya Tuhan bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah aku, dan layanilah Tuhan. Iren, selamat bergabung. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang pertama bukan layani Tuhannya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bukan layanilah Tuhan maka rohmu akan menyala-nyala. Enggak. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, memang PR jadinya, double kerjaan buat para pelayan Tuhan. Pada satu sisi dia harus korban waktu, korban tenaga untuk dia melayani Tuhan, melayani umat Tuhan. Tapi pada sisi yang lain dia juga harus menjaga apinya. Itu kan dua kali kerjaan sebetulnya. Ya kan? Jadi makanya juga pada satu sisi pelayan-pelayan Tuhan harus jaga apinya. Yang kedua, jemaat yang dilayani pun harus menghargai orang-orang yang melayani karena mereka bekerja lebih keras. Ya, lebih keras daripada jemaat sekalian yang cuma datang ibadah dan tidak pelayanan. Harus hargai mereka. Ya, minimal doakan mereka supaya mereka tetap bisa menjaga api mereka dan tidak kekeringan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita kehilangan apa-apa ya, jangan kehilangan kehidupan, jangan kehilangan Tuhan demi apapun juga. Kemudian bagian terakhir, Matius 16 ayat 27 bilang seperti ini. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi pada akhirnya sebuah manusia akan dihakimi menurut perbuatannya. Pada akhirnya baik presiden maupun rakyat jelata akan dihakimi oleh hakim yang sama, dalam kedudukan yang sama. Karena gini, cita-cita daripada negara demokrasi adalah keadilan untuk semua orang, and justice for all ya. Thank you Iren, saya juga senang bisa melayani ya. Pak Adi, wah bisa Pak Adi, tenang saja Pak Adi. Oke Pak Adi, siap Pak Adi ya, siap tunggu perintah Pak Adi, tenang aja ya. Jadi baik presiden maupun rakyat jelata akan dihakimi oleh hakim yang sama ya. Waduh, sahabat saya Pak Halasan Afrianto, Pak Anto, Amang Anto, selamat bergabung Amang Anto. Beliau sekum dari GPHI dan saya doakan semoga suatu saat akan menjadi ketua sinode dari GPHI. Selamat bergabung, sangat terhormat sekali ya saudara saya bisa bergabung. Jadi saudara-saudara sekalian, baik pendeta maupun jemaat akan dihakimi nanti. Disitulah rewardnya akan dikasih nanti, hukuman atau reward, punishment atau reward akan dikasih. Nah, dari sudut pandang ini kita bisa melihat gini loh, ikut Tuhan dan pikul salib itu bukan suatu beban sebetulnya, bukan suatu beban. Contoh, saya selalu kasih perumpamaan inilah, memang tidak sama persis, cuman kurang lebih biar Anda bisa menangkapnya begini. Kalau Anda saat ini saya perintahkan untuk jalan kaki dari Jakarta sampai Bogor, starting pointnya dari Tugu Monas, lalu finish line-nya di Terminal Baranang Siang Bogor, mau nggak jalan kaki? For nothing.
Jalan kaki, nggak pakai sepeda, nggak pakai mobil, jalan kaki, walk. Mau nggak? Ogah ya, saya juga ogah, ngapain jalan kaki. Tapi kalau dibilang gini, Leo jalan kaki ya, dari starting pointnya itu Monas, Tugu Monas, finishnya itu di Terminal Baranang Siang. Nanti kalau kamu sampai di Baranang Siang, saya bukain cek tunai 2 miliar, atau bukan cek tunai lah, saya tunggu di sana, saya sudah siap dengan internet banking, saya langsung transfer ke rekening kamu, rilis 2 miliar rupiah. Kalau Anda jadi saya, mau nggak jalanin? Saya mah mau, saudara-saudara. Ya, jalan kakinya berat nggak? Berat, tapi bukan beban, karena saya tahu di ujung sana ada orang akan kasih saya 2 miliar rupiah. Cuma jalan kaki. Maka jalan kaki itu bukan beban. Nah, kalau kita tahu reward yang Tuhan kasih di ujung nanti buat kita itu apa, maka namanya pikul salib dan sangkal diri itu bukan beban sebetulnya. Lagian pikul salib dan sangkal diri itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita, ya, gitu. Nah, jadi pikul salib, sangkal diri itu sebuah kesempatan yang Tuhan buka, Tuhan berikan untuk supaya kita memiliki hidup yang sejati sesuai standar yang sama pemilik kehidupan, lolos dari penghakiman Tuhan dan mendapatkan reward yang mulia. Jadi ikut Tuhan aja, dengerin Tuhan, jangan kata dengerin dunia. Saya ingat ceritanya Esther ya, Ratu Esther ya. Dia kan pemilihan ratu tuh, gantiin Wasti kan pemilihan ratu tuh. Semua perempuan waktu itu tergila-gila karena mereka dapat harta dan mereka suruh pilih aksesoris yang mereka mau pakai. Mereka rebutan mau aksesoris. Tapi kemudian yang Esther lakukan adalah dia datengin kepala yang ngurusin perempuan-perempuan di sana. Dia datang, dia tanya gini, apa sih yang raja sukai? Nah, yang raja suka itu yang Esther lakukan atau yang Esther pakai. Siapa yang tahu yang raja suka? Ya tentunya kepala daripada selir raja. Dia tahu banget selera perempuannya raja seperti apa. Dan Esther tanya sama dia, dan Esther lakukan apa yang dia suruh. Gitu. Jadi Esther menyenangkan hati raja. Dia dipilih bukan cuma karena dia cantik, karena dia cerdik dan dia cerdas. Dia tanya sama yang tahu. Nah, sekarang gini loh, yang kita senangkan siapa? Yang pemilik kehidupan itu kan Tuhan. Standar itu kan yang tahu Tuhan. Ya ikutin aja apa yang Tuhan mau, gitu. Udah, ikutin aja apa yang Tuhan mau. Suatu saat pasti rewardnya akan datang buat kita, gitu ya. Jadi yuk kita ikut Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, karena itu paling berharga sebetulnya. Itu membedakan antara Kristen sejati dan Kristen yang bukan sejati, gitu ya. Jadi dunia tuh menantikan anak-anak Tuhan dinyatakan jadi Kristen yang jadi contoh, gitu ya. Jadi yuk kita following Jesus ya. Susah ya, tapi kan Tuhan kasih Roh Kudus sama firman-Nya. Yang kita lakukan kan tinggal taat. Harusnya semakin hari perjalanan kerohanian kita akan semakin mantap, semakin menyerupai Kristus harusnya ya. Harusnya ya, sekali-sekali gagal oke lah, tapi kan gagalnya bukan lagi di langkah pertama, udah di langkah ke-7, ke-8 kita gagal, jalan lagi, gitu kan. Jadi lama-lama kita akan semakin menyerupai Kristus. Oke, amin buat firman Tuhan. Semoga memberkati kita sekalian, menguatkan, menghiburkan, dan semakin membakar kita untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Saya nggak tahu sih kapan dia datang, cuman katanya sudah dekat waktunya. Saya bilang sudah dekat waktunya. Ya, kapan dekatnya nggak tahu sebetulnya ya. Tapi kapanpun dia datang, kita sudah siap. Bukan kapannya, tapi siap nggak kitanya, gitu. Jadi hiduplah seolah-olah hidup sungguh-sungguh jadi orang Kristen seolah-olah Tuhan datang besok. Tapi berkaryalah dengan sungguh-sungguh juga seolah-olah Tuhan datangnya 1000 tahun lagi. Ya. Oke, selamat malam. Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati. Terima kasih buat yang sudah bergabung baik di Facebook ya, baik di Facebook maupun di Instagram. Selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Joko, selamat bergabung Pak Joko. Ini mentor saya nih, seorang trainer, seorang coach yang luar biasa. Ya, jadi terima kasih yang sudah bergabung dan mendengarkan saya. Saya usahakan besok kembali sekitar pukul 8 saya akan live streaming lagi. Oke, Tuhan memberkati. Shalom.